Intinya yaitu pengancaman atas diri saya dan membuat saya itu setiap hari merasa terancam dan sudah ditindaklanjuti dengan baik tadi. Sudah saya bikinkan NP. Diterima Mbak ya? Laporkannya siapa terlapornya Mbak? Saudari Medina Susani. MZ? Ya. Atau dikenal dengan nama MZ? Iya betul. Pemicunya soal penjualan tas. Pada akhirnya dia mengancam saya. Ke depan Mbak. Mengancam ke saya dan saya merasa terancam dan nggak enak di hati, makanya saya hari ini bikin laporan di Polda Metro. Kerugian itu bukan ini ya, bukan materi ya, tapi psikis saya yang terganggu. Kenapa? Ancamannya seperti apa? Ya dia hati-hati ya kamu, akan aku kirim, akan aku bom kamu. Gitu. Mungkin Dan bisa dijelaskan. Dia jelasin juga bahwa hati-hati selamat mau masuk sel selama 3 hari, bawa pop mie, bawa indomie, bawa selimut gitulah. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu apa alasannya. Ada dendam atau ada urusan yang belum selesai? Atau soal tas apa? Bukan. Tidak ada sih. Menurut saya kan saya wajar kalau saya membeli tas ke dia dan barangnya itu tidak sesuai, saya minta uang saya kembali. Dan pada waktu itu dia mengiyai. Setelah saya somasi dia bersikukuh tidak mau mengembalikan itu semuanya. Harga tasnya berapa? 1,3 lebih. Tapi yang diterima kualitas tasnya seperti apa Bu? 4 tas. 4 tas 1,3? Iya. Kualitas 1,3 dan yang diterima hasil kualitasnya seperti apa Bu tasnya? Tidak sama, tidak sesuai. Kalau enggak gitu kenapa harus saya rame-rame seperti ini kan? Artinya KW nggak hasil atau gimana? Tidak sesuai dengan tas-tas yang saya punya. Dari segi apa mungkin nggak sesuai? Dari detail-detailnya semuanya, dari bakelnya, dari apanya semuanya. Itu sekarang lagi diurus dengan Kapolres dengan Polrestabes Surabaya. Kalau masalah tas ini masalah pengancaman aja kalau yang pengancaman. Pengancam. Pada waktu itu dia chatting saya, tanggal 2 September. Berarti bermula dari Medina Zain ya? Iya, bermula dari tas itu tadi yang dia tidak berkenan untuk mengembalikan uang saya. Boleh diceritain? Lalu tanggal 2 itu dia WhatsApp dan mulai mengancam bahwa hati-hati masuk sel 3. Saya sudah masukkan orang berapa 3 bulan lah itu, siap-siap saya harus bawa indomie lah, bawa selimut gitu. Lalu tanggal 12 dia pasang di story Instagram dia bahwa ada kata-kata saya mau di. Rasanya saya nggak tahu juga. Dia ngajak saya seperti itu. Kenapa Mbak duluan mungkin yang Menuntut. dia menagih atau apa? Saya kan bikin somasi ke dia pertama dan dijawab dengan itu. Sudah ada tanggapan mungkin dari Medinanya Pak Iya, terkait? tanggapannya itu Malah mengancam. malah mengancam. Berarti tadi yang disampaikan bukti-buktinya apa saja mungkin Mbak? Buktinya gampang kok, soal chat itu aja, beberapa chat sama ya di story dia tentang bom itu. Jadi sebulan yang lalu ya, saya membeli tas dari dia karena dia menawarkan berapa 3 biji, lalu diantarkan oleh asistennya Aini datang ke rumah saya di Surabaya. Lalu saya lihat tas itu, saya nggak punya pikiran buruk sama orang lain dan saya tidak punya pernah niat jahat sama orang lain. Makanya tas itu saya terima dan saya bayar senilai angka 1 M lebih. Lalu dia menawarkan lagi barang-barang yang lain. Barang-barang yang lain itu, tas-tas yang lain ada 6 biji. Lalu keesokan harinya tanggal 7 itu dia menyuruh manajernya Iqbal untuk terbang ke Surabaya dan ke rumah saya juga transaksinya. Dan saya begitu lihat ke-6 tas ini ada sesuatu keganjalan, saya telepon ke yang tersebut, yang penjual tas. Lalu saya katakan, saya merasa di tas ini ada yang aneh. Karena saya melihat tas yang 6 itu aneh, otomatis saya shock dong. Saya keinget tas yang sudah saya lunasin kemarinnya itu. Spontan saya bilang ke penjualnya, saya bilang bahwa tas ini saya merasa tidak sesuai dengan tas-tas yang saya punya gitu loh. Dan ada
memang beda dengan yang saya punya. Lalu yang penjualnya mengatakan oke, dia akan merefund semua tas itu dengan uang yang saya keluarkan. Tapi saya tunggu sampai 1 bulan, itu kan kejadian tanggal 1. Sampai 1 bulan dia tidak ada etika baik dengan saya. Lalu kemarin tanggal 29 saya somasi dia gitu. Sebenarnya saya tidak tahu sih berapa korbannya, karena memang saya jarang bersosialisasi kan. Saya memang hari ini itu ada posting di Instagram saya di story. Saya juga nggak berpikir bahwa ini akan viral seperti ini gitu. Saya juga nggak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Saya tidak ada maksud untuk membuat nama jelek siapapun. Tapi memang kenyataannya si MZ itu kan dia bilang hari Selasa, hari ini jam 9 pagi dia datang ke rumah saya untuk mengambil tas dan membayar saya. Tapi saya tunggu sampai jam 9 lebih 10 menit dia nggak datang. Saya sempat 1 jam sebelumnya saya WhatsApp dan saya katakan jam 9 kurang 1 jam lagi, tapi tidak ada jawaban. Lalu saya memang sengaja membuat story itu di Instagram story saya. Saya tidak ada niat untuk untuk pengen cari sensasi ataupun menyatukan siapapun, nggak ada. Tapi saya merasa kenapa janjinya dia nggak tepat gitu loh. Padahal somasi itu juga sebelum saya kirim ke rumah dia, somasi itu saya kirim lewat WA juga ke dia supaya dia tahu gitu kan, bahwa saya ini tidak main-main gitu loh. Sebelumnya juga saya katakan kepada saudari MZ juga bahwa kalau kamu memang tidak ada etika baik, semuanya akan saya blow up di Instagram story saya, bilang gitu. Nah, pada pagi hari ini karena dia tidak menepati janji, saya memang post di Instagram story saya gitu. Ada sih, saya sih berpikirnya saya nggak mau masalah ini sampai berlarut-larut menjadi bumerang untuk kita masing-masing ya. Tadi pagi dia ada telepon ke saya, minta story yang ada di story Instagram saya tuh untuk di take down. Lalu saya katakan, saya nggak mau take down kalau kamu belum membayar. Dia bilang hari ini mau transfer, tapi sampai hari ini saya tunggu tidak ada transfer masuk. Kelanjutannya kalau memang yang somasi itu MZ tidak menghiraukan lagi, mungkin langsung dilanjutkan dari Polrestabes Surabaya yang akan somasi dia untuk yang kedua kali. Ada sebenarnya banyak kan, pertamanya 3. Ada Kelly Kroko K25, ada Birkin Kroko 25, ada Kelly Blue Sapphire 20, ada Birkin 25 Sakura, ada Himalaya, ada Austri, ada Richard, ada HSS, banyak sekali, 9 jumlahnya. Gini, jadi saya pakai tas ini kan bukan setahun 2 tahun ya, dari step A sampai Z saya punya gitu kan. Awalnya saya katakan tadi, saya nggak punya niat jelek, berpikir tentang orang lain jelek. Ya saya terima awal itu, saya nggak tahu kalau barang ini memang tidak sesuai gitu loh, karena saya setiap hari memakai ya kan. Tapi begitu saya kena tas 6 yang datang terakhir itu, saya jadi shock, saya jadi kepikiran tas yang sudah saya bayar itu. Akhirnya semua tas saya kumpulkan menjadi barang bukti supaya ada barang bukti kan. Saya nggak mau tas ini dibawa dia kembali, karena kan tas yang 6 itu akan datang dibawa oleh manajernya itu kan sudah saya DP 100 juta selain saya melunasi tas yang kemarinnya itu. Jadi saya pasti tahu dong mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu loh.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.